Halo sahabat YouTube, jumpa lagi dalam channel YouTube Berbagi Cerita Cinta. Pada kali ini saya akan membahas sebuah buku yang menarik, itu tentang The Divine Matrix. Nah, The Divine Matrix ini merupakan matriks ilahi atau medan energi yang berfungsi sebagai wadah sekaligus jembatan jembatan dan cermin dari segala sesuatu yang terjadi di antara manusia, dunia di dalam diri kita, dan juga dunia di luar daripada diri kita. Jadi matriks ilahi ini adalah eksistensi medan energi yang dapat memantulkan atau menciptakan sebuah peristiwa yang terjadi baik itu di dalam diri kita dan juga yang terjadi di luar daripada diri kita. Nah, pada awal ini saya akan membahas beberapa poin, di antaranya dijelaskan bahwa manusia ini sesungguhnya terhubung dengan apa-apa yang ada di alam semesta ini, baik itu benda-benda, kemudian orang-orang, dan semua yang ada di alam ini. Jadi kita itu terkoneksi dan terhubung dalam medan energi yang disebut dengan matriks ilahi ini. Nah, matriks ilahi inilah yang berperan dalam sebuah penciptaan dari peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa apa yang terjadi di luar itu merupakan proses penciptaan yang terjadi di dalam diri kita gitu. Jadi di sini dijelaskan bahwa kita ini merupakan pencipta yang menciptakan melalui ciptaan kita sendiri. Jadi apa yang terjadi baik itu peristiwa buruk maupun peristiwa baik yang kita ketahui yang terjadi di sekitar kita, itu ada peran kita sendiri yang menciptakan hal tersebut terjadi. Hal itu mungkin bisa tanpa disadari gitu. Nah, proses penciptaan itu juga dijelaskan bahwa terjadi mulai dari proses niskala atau yang tidak kasat mata ke proses yang niskala atau proses yang kasat mata atau peristiwa yang kita lihat gitu. Jadi apa yang terjadi di sekitar kita ataupun peristiwa yang kita alami itu merupakan diri kita lah yang menciptakan peristiwa tersebut melalui medan energi yang kita pancarkan ke matriks ilahi ini. Nah, lalu bagaimana misalnya nih peristiwa yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu adalah semua peristiwa yang negatif. Nah, itu bisa kita harus melihat daripada diri kita. Mungkin ada hal negatif yang telah kita pancarkan ke medan apa yang tertangkap daripada medan energi matriks ilahi ini. Lalu bagaimana cara merubahnya? Nah, ini nih poin pentingnya yang harus disimak. Bahwa di sini juga dijelaskan cara kita berkomunikasi atau berbicara dengan matriks ilahi atau medan energi matriks ilahi ini, yaitu tidak bisa dengan sekedar kata-kata ataupun gerakan dari tubuh gitu, melainkan dengan sesuatu yang sederhana yang memang kita lakukan dalam setiap hari gitu, yaitu dengan emosi. Nah, ini menjadi kunci yang penting bahwa kata-kata saja itu nggak cukup, tetapi bagaimana emosi di dalam diri kita itu, itulah yang memancar gitu ke medan energi matriks ilahi sehingga itu berwujud menjadi sebuah peristiwa. Misalnya aja deh gitu, saya apa ya, saya, ini ke pengalaman saya sendiri gitu ya. Kita lihat ke pengalaman saya sendiri, saya pernah itu ngalamin misalnya, saya takut sesuatu gitu. Pada saat saya takut sesuatu itu, ternyata sesuatu yang saya takutkan itu ternyata menjadi sebuah realitas. Saya salah memancarkan emosi ataupun perasaan saya di dalam diri saya sehingga peristiwa yang muncul adalah peristiwa yang saya takuti. Harusnya tidak seperti itu. Jadi dengan ini mestinya kalau yang apa ya, mengetahui mungkin sudah tidak ada mental block, mungkin bisa merubah Eee, perasaan ataupun emosi-emosi yang kita pancarkan atau kita rasakan setiap hari, sehingga apa-apa yang muncul dalam kehidupan nyata kita, peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, itu merupakan peristiwa-peristiwa yang baik. Misalnya, kita sudah memunculkan yang namanya emosi percaya diri, penuh kasih gitu. Refleksi yang keluar dari lingkungan sekitar pun adalah hal yang serupa. Jadi
Ya itulah, eee, keunikan dari apa yang dibahas dari buku ini yang menjadi poin pentingnya. Ini sangat menarik sekali dan hal ini pun, eee, sama gitu seperti apa-apa yang saya alami. Saat saya memancarkan kemarahan dalam diri saya, maka apa yang terlihat di luar itu seolah-olah membuat kita jadi bad mood gitu ya, sudah emosi duluan gitu, sudah maksudnya marah duluan gitu ya. Konteks konteks emosi di sini itu adalah kalau di apa ya, bahasa yang dipermudah mungkin perasaan ya. Misalnya perasaan sedih, marah, takut, itu kan emosi-emosi yang negatif atau perasaan-perasaan negatif. Nah, kalau misalnya perasaan yang positif itu cinta, cinta yang tulus loh ya, bukan cinta yang ternyata itu hasrat ingin memiliki, itu beda lagi, itu malah jadi negatif juga. Nah, cinta yang tulus, penerimaan, pemaafan, welas asih itu mungkin energinya, lebih lebih baik gitu, yang terpancarkan lebih positif sehingga gambaran-gambaran daripada peristiwa yang kita hadapi menjadi lebih baik. Ya, demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya masih saya akan membahas, eee, terkait dengan topik ini. Semoga nanti bisa, memberikan inspirasi untuk kita menjalani hidup menjadi lebih baik lagi. Sampai jumpa di video lainnya.